Kerasa nggak sih kalau makin kesini makin banyak orang yang bilang, duh kulit aku sensitif, takut nyobain make up atau skincare baru ntar nggak cocok jadi beruntusan atau jerawatan gitu. Hey guys, welcome to my channel Keleng. Iya, lagi menikmati rambut aku yang semakin panjang karena belum sempat potong rambut karena WFH udah sebulan lebih. Anyway, makin banyak orang yang bilang bahwa kulit mereka itu sensitif. Sebenarnya kulit sensitif tuh apa sih? Kenapa bisa jadi sensitif? So, seperti yang udah aku janjiin di video aku sebelumnya tentang alasan jerawatan walaupun di rumah aja, hari ini aku bakal bahas tentang serba-serbi kulit sensitif, mulai dari penyebabnya, tips buat kalian memilih make up dan skincare, serta apa kaitannya dengan skin barrier. Menarik kan? So, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe. Yay! Klik! Thank you, dukung biar channel Clarin Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clahays and my TikTok @clahays. Aduh, mohon maaf guys, masih belajar bikin TikTok, nggak apa-apa ya. Dukung dong, dukung, biar bisa semakin banyak share info gitu di Instagram iya, YouTube iya, TikTok juga ya kan. So, here we go. Apa itu kulit sensitif? Kulit sensitif itu sebenarnya bukan suatu diagnosis klinis seperti dermatitis atopi, akne vulgaris atau jerawat, psoriasis. It's not. Karena kalau kita lihat ya, definisi sensitif dari satu orang ke orang lain itu bisa beda-beda. Ada yang bilang kulit aku tuh sensitif kalau ganti makeup atau skincare suka nggak cocok, jadi beruntusan atau jadi gatal-gatal. Atau kulit aku tuh sensitif banget, kena panas matahari dikit aja langsung merah banget kayak kepiting rebus. Minta dimakan. Nah, dari sini aja kita bisa lihat kalau arti sensitif itu beda-beda di tiap orang gitu. Tapi basically pada dasarnya kulit sensitif bisa diartikan kulit yang gampang bereaksi, hiperreaksi terhadap stimulus atau faktor baik dari eksternal, misal faktor lingkungan, kosmetik dan lain sebagainya, dan dari faktor internal sendiri kayak stres psikologis. Nah, pembagian kulit sensitif. Oke, jenis-jenis pembagian dan penyebab dari kulit sensitif ini sebenarnya agak gimana ya? Menurut setiap ahli itu bisa beda-beda gitu loh. Jadi beda referensi, beda poin pembagian. Contoh nih, kita lihat aja yuk. Dari textbook kosmetik dermatologi di sini disebutin bahwa Pons Giraud membagi kulit sensitif jadi pertama, very sensitive skin. Ini tipe kulit sensitif yang baik akut maupun kronik, udah baru atau udah lama, dan sangat berkaitan sama faktor psikologis seseorang. Yang kedua, environmentally sensitive, kulit yang kering dan tipis dan jadi cenderung kemerahan kalau kena faktor lingkungan gitu, kayak misal kepanasan, kayak tadi aku bilang, karena kulitnya itu kering dan tipis gitu. Terus yang ketiga yaitu cosmetically sensitive skin, yaitu kulit yang reaktif sama kandungan skincare atau make up tertentu. Ya, aku pun begitu kalau ini sih, dan mungkin hampir semua orang kayak kalau nggak cocok ya bereaksi gitu kan. Nah, ada lagi nih, menurut Dr. Leslie Bauman, dermatologis di New York, dia bikin Bauman Skin Typing System. Ini aku udah pernah jelasin di video aku yang ini, tentukan jenis kulit untuk nentuin skincare. Tuh basicnya dari dia juga, kosmetik dermatologis. Ada 4 tipe kulit sensitif. Kalau ini sih berdasarkan reaksinya ya. Tipe pertama yaitu yang reaksi tipe akne dan komedo. Jadi kulit jadi lebih gampang jerawatan dan berkomedo. Tipe 2 yaitu flushing atau memerah. Kayak misal nih, kayak ya itu tadi contohnya, orang kena matahari jadi panas, atau misal ketawa terbahak-bahak dikit kulitnya jadi merah semua gitu kan. Ada nggak sih teman-teman kalian yang kayak gitu? I do know one. Tipe ketiga yaitu adanya burning, stinging, atau bahkan itching. Jadi terasa panas, celkit-celkit gitu, menusuk-nusuk atau perih gitu kalau misal kena kosmetik atau faktor lingkungan tertentu. Dan tipe yang keempat yaitu skin barrier yang terganggu. Nah, ini contohnya bisa jadi kayak dermatitis kontak, dermatitis iritan. Jadi sebenarnya poin aku di sini adalah jenis-jenis kulit sensitif itu pembagiannya kayak gimana itu tergantung dari referensi kita mau ngelihat pendapat dari ahli yang mana dulu gitu. Kayak nggak ada yang salah. Tapi intinya bahwa semua ini mengarah ke penyebab kulit sensitif, yaitu yang pertama skin barrier yang terganggu, dan yang kedua sistem imun yang reaktif. Oke, nah sekarang nih aku pengen bicara tentang skin barrier. Nah, ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya. Jadi kalau kalian udah sering dengar istilah skin barrier tuh sebenarnya apa sih? Well, aku bakal jelasin di sini. Jadi kulit kita ini nih, kulit kita itu lapisan permukaan paling atasnya terdiri dari kumpulan sel-sel kulit, dimana di sana terdapat skin barrier. Skin barrier ini bisa kita artikan sebagai pelindung kulit lah ya, barrier gitu kan. Yang bisa kita umpamakan seperti brick dan mortar atau batu bata dan semennya. Kalau kita mau bikin tembok tuh
supaya kokoh dan nggak tembus-tembus cahaya, nggak tembus-tembus angin gitu kan. Nah itu kan batu-batanya direkatin sama semen. Kulit kita pun seperti itu gitu. Jadi sel-sel kulit kita itu satu sama lain dilekatkan oleh lipid bilayer. Inilah yang namanya skin barrier. Nah, skin barrier itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ceramide, kolesterol, dan free fatty acid atau asam lemak bebas. Kalau ada salah satu aja dari 3 komponen ini tuh yang nggak seimbang, maka fungsi dari skin barrier kita tuh nggak bisa maksimal. Pertama, yaitu dia untuk melindungi kulit dari alergen, polutan, bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya yang mau masuk mempenetrasi dan menginfeksi kulit kita. Anggap aja itu kayak tameng gitu loh, supaya kulit kita nggak terganggu. Yang kedua, selain dia melindungi dari luar, dia juga punya fungsi proteksi dari dalam. Intinya supaya kelembapannya itu nggak hilang gitu loh, supaya air yang ada di dalam kulit ini nggak menguap gitu aja. Makanya ada barrier ini, ada pelindung ini. Kayak yang barusan aku bilang, kalau salah satu komponennya nggak seimbang gitu, sehingga skin barrier ini rusak, maka dia nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, virus, bakteri, iritan, polutan yang ada di lingkungan luar ini pun akan jadi gampang menembus kulit kita. Jadi terserap ke dalam kulit kita tuh lebih gampang. Termasuk bahan-bahan kosmetik, skincare, make up, gitu-gitu. Jadi misal kalau di orang normal, harusnya make up ini nggak bereaksi segitunya gitu ya, atau normal-normal aja. Tapi di orang dengan skin barrier yang terganggu, lebih banyak bahan yang terserap. Sehingga bisa merangsang syaraf yang ada di muka jadi lebih gampang bereaksi. Misal nih, kena matahari dikit jadi merah karena kepanasan kan tuh. Nyobain skincare baru karena ternyata mengandung AHA dan BHA. BTW yang belum tahu AHA dan BHA itu apa, kalian bisa nonton video aku yang ini, udah aku jelasin fungsinya dan contoh-contohnya. Karena kulitnya terlalu gampang menyerap bahan karena skin barriernya ini rusak atau terganggu, jadi akhirnya efeknya itu lebih besar dari yang diharapkan gitu loh. Intinya kulit jadi gampang iritasi dong dibanding orang-orang dengan skin barrier yang baik, yang sehat. Padahal di orang dengan skin barrier yang sehat nggak akan menyebabkan iritasi kalau digunakan sesuai dengan aturan pakai dan gak berlebihan. Terus contoh nih, nyobain bedak baru nggak cocok, jadi beruntusan atau jadi jerawatan. Sering nggak sih kalian kayak gitu? Aku sih pernah, aku gitu orangnya. Jadi kayak kalau bedak aku habis, taunya bedak yang aku cintai itu discontinue gitu ya, udah nggak diproduksi lagi. Kesel banget rasanya, aku harus nyari bedak baru karena ya itu tadi, karena sensitif. Jadi hati-hati banget, kalau terlalu pekat jadi beruntusan aku. Jadi ya gitu deh. Gitulah guys pokoknya. Karena skin barrier kita kuncinya. Kemudian akibat kedua yaitu terjadinya transepidermal water loss atau menguapnya air dari kulit karena skin barriernya nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya kulit jadi kering gitu. Inilah kenapa orang dengan kulit kering dan sensitif itu biasanya terjadi bersamaan. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang dengan kulit berminyak pun itu sangat bisa jadi sensitif. Karena biasanya nih orang-orang yang oily skin itu pengen banget ngilangin minyak di wajah dia, sehingga dia beli sabun-sabun. Aku nggak sebut mereknya ya, cuman ada banyak sabun yang justru bikin kulit tuh jadi keset banget. Jadi di kulit tuh kayak ngangkat banget minyak wajahnya. Padahal kita juga butuh minyak wajah itu. Disinilah skin barrier kita pun bisa ikut terganggu apabila minyak alami wajah itu terangkat berlebihan. Ujung-ujungnya jadi sensitif juga gitu. Nah tapi kalau gitu kenapa nggak jadi kering kak? Iya, karena ada mekanisme feedback dimana kalau kita terlalu baik mengangkat minyak alami nih, akhirnya kulit mikirnya oh itu kering, jadi produksi sebumnya atau produksi minyak wajah itu malah justru meningkat. Jadi ini sebenarnya kayak memang kondisi yang berbeda-beda di setiap orang sih gitu, tergantung kondisi kulit individu masing-masing. Maksudnya ada possibility seperti ini gitu guys. Atau nih di banyak kasus termasuk aku sebenarnya, setelah mencoba krim-krim wajah tertentu gitu yang mungkin bahannya kita nggak tahu apa tapi pastinya dia keras, atau kalian beli krim wajah yang nggak terjamin keamanannya, mungkin nggak ada BPOM-nya segala macem. Nah itu juga bisa merusak skin barrier kita gitu, karena entah mungkin dia kandungan eksfoliatornya sangat gede. Biasanya nih kayak krim-krim anti jerawat, krim-krim pemutih wajah gitu. Nah itu bisa bikin kulit kita jadi tipis gitu loh. Jadi makin tipis kan, tadi salah satu penyebab kulit sensitif ya karena very thin skin. Jadi bahan-bahan apapun tuh gampang terserap dan jadi bikin kulit kita tuh bereaksi. Itu contoh-contoh banyak kasus yang terjadi di kita. Kak kulit aku kering dan sensitif. Ya masuk akal gitu, karena skin barrier kamu rusak sehingga kulitmu kering, gampang menguap, dan bahan-bahan yang di luar pun gampang masuk. Jadi ya sensitif gitu. It does make sense, right? Dimana kulit kering pun cenderung kusam karena dia kurang bisa merefleksikan cahaya.
cahaya yang datang ke permukaan kulit. Ini juga udah aku sering jelasin di banyak video aku. Jadi kalau emang kulit kalian tuh gampang bereaksi abis nyobain skincare baru atau makeup baru, ya nomor 1 bisa jadi nggak cocok, nomor 2 bisa jadi emang karena kulit kalian sensitif itu tadi gitu loh. Ini sebenarnya lebih ke gejala sih. Tapi kalau gejala-gejala kulit sensitif ini kalian alami terus-menerus, misal ada nih temen aku setiap bulan sebelum dia menstruasi ya, kulit dia tuh pasti di bagian dahi itu kayak jadi kering, terus bersisik, terus merah gitu. Dan itu terjadi setiap bulan gitu loh, di posisi yang sama ya tuh sebelum mens. Ternyata dia punya dermatitis atopi. Atau misal kalian ada kulit kering sampai bersisik kasar gitu di siku atau di lutut dan lain sebagainya, dan ini nggak hilang-hilang, bisa jadi ini adalah suatu gejala dari penyakit kulit tertentu, dan sebaiknya konsultasikan ke dokter dan dokter spesialis kulit gitu ya guys. Jadi kayak ada bedanya kapan kulit sensitif itu adalah karena memang kulit yang hiperreaktif terhadap suatu faktor lingkungan dan kosmetik gitu, dan faktor psikologis. Tapi ada juga kondisi dimana kulit itu sensitif karena dia adalah merupakan gejala dari underlying disease atau penyakit kulit tertentu. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit nih, selain karena skin barrier yang terganggu, juga bisa disebabkan oleh sistem imun yang reaktif atau reaksinya tuh berlebihan. Seperti penyakit-penyakit kayak eksema atau dermatitis atopik, psoriasis, rosacea, itu semua terjadi karena sistem imun kita yang hiperreaktif. That's why kulit sensitif dan penyakit-penyakit seperti ini itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang. Kalau orang itu lagi stres gitu ya, dalam kondisi stres banget, penyakitnya ini bakal kambuh nih, langsung kayak jadi muncul semua gitu, sisiknya jadi gatel apa segala macem, atopinya memburuk dan lain sebagainya. Jadi salah satu tipsnya ya manajemen stres yang baik. So, here we go. Ini dia nih yang paling penting. Tips menghadapi atau mengatasi kulit sensitif. Yuk kita bicara tentang skincare-nya dulu. Tips pertama, jangan over exfoliating. Oke, aku emang selalu bilang kalau bisa kita tuh eksfoliasi yang rajin dan segala macem, tapi untuk kulit sensitif, ini adalah pengecualian. Terutama bahan-bahan seperti AHA dan BHA, terus sebaiknya dihindari. However, ada jenis AHA yang lebih skin friendly untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, yaitu mandelic acid. Dan ini juga kebenaran ada di skincare rutin yang aku lagi pakai gitu, karena dia molekulnya lebih besar dari glycolic acid dan AHA lainnya, jadi dia lebih tidak iritatif ke kulit kita. Tips kedua yaitu gunakan skincare dengan bahan-bahan dasar aja. Contohnya pembersih, toner yang hydrating atau menghidrasi, nggak perlu exfoliating toner. Terus pelembab ya udah pelembab aja, serum aja, nggak perlu yang mengandung whitening dulu, whitening atau depigmenting agent atau exfoliating agent atau obat jerawat yang super keras kayak gitu-gitu tuh jangan gitu loh. Yang ada malah kulit kita malah makin teriritasi. Karena di sini kita fokusnya adalah untuk memperbaiki skin barrier kita dulu, yaitu memperbaiki pelindung kulit kita dulu. Kalau skin barrier kita udah lebih sehat, maka dengan sendirinya permasalahan kulit ini akan perlahan-lahan tuh membaik. Kayak contohnya nih, kulit akan jadi lebih lembab. Otomatis kalau lebih lembab, lebih kenyal, maka lebih bening gitu, lebih cerah, nggak kusam, karena bisa merefleksikan cahaya dengan baik. Terus jerawat juga ikutan membaik gitu kan, karena dengan skin barrier yang sehat, kulit nggak akan gampang meradang, dimana peradangan ini adalah salah satu penyebab dari jerawat itu sendiri. Hindari skincare yang mengandung alkohol, fragrance atau pewangi, retinoic acid, sulfat, karena ini sifatnya kayak gampang mengiritasi kulit gitu. Pewangi dan fragrance tuh bener-bener bahan yang paling bikin kulit kita tuh gampang bereaksi. So that's why banyak sabun-sabun atau skincare yang untuk kulit sensitif tuh pasti baunya nggak menyengat, pasti baunya kayak ya nggak bau apa-apa gitu ya nggak sih? So baca di labelnya dulu sebelum kita beli skincare. Nah, terus nih yang penting juga yaitu dalam memilih sunscreen. Pilih sunscreen yang mengandung titanium dioxide, titanium dioksida, atau zinc oxide. Ini adalah jenis sunscreen yang physical blocker. Karena ada satu lagi jenis sunscreen yaitu yang chemical sunscreen, dimana chemical sunscreen ini akan lebih gampang mengiritasi kulit orang-orang yang sensitif. Untuk tahu bedanya apa sih jenis sunscreen physical blocker sama chemical sunscreen, aku udah jelasin di video aku di yang ini. Sunblock versus sunscreen, apa bedanya? Nonton ya di sini. Kemudian tips untuk makeup, pakai face powder aja ya, kayak yang bubuk gitu loh, bedak tabur. Karena biasanya kalau bedak compact itu mengandung foundation gitu, atau maybe pressed powder juga bisa untuk meminimalkan iritasi di kulit kita. Kalaupun harus pakai foundation, gunakan foundation yang silicone base, jadi meminimalkan iritasi juga. Dan sebisa mungkin hindari kosmetik yang waterproof, kayak maskara waterproof atau eyeliner waterproof. Kenapa? Karena butuh bahan
bahan khusus untuk ngapusnya, dimana bahan ini ya belum tentu cocok sama kulit kita juga, kan kulitnya sensitif. Terus tipsnya juga lebih baik kalian tuh pakai eyeliner pensil yang pakai pensil gitu loh, karena kalau liquid eyeliner itu bisa aja mengandung latex dan bisa menyebabkan reaksi alergi. Dan yang terakhir, kalau kosmetik atau skincare tuh udah ada lama banget di rak kita, udah dibuang aja, nggak usah dipakai apalagi kalau udah expired gitu ya. Nih kayak misal ini kan ada tulisannya 12M, berarti dia itu maksimal bisa dipakai sampai 12 bulan setelah dia dibuka gitu. Kalau udah lebih lama dari itu ya jangan dipakai. Nah kalau ini kalian lihat ya, ini kan tulisannya 6M ya, 6 months, berarti dia bisa bertahan sampai 6 bulan setelah dia tuh dibuka. Karena makin lama produk itu bertahan, ketika dia udah dibuka, makin besar kemungkinan dia tuh terkontaminasi sama kuman-kuman dan hal-hal lain gitu yang ada di udara ini gitu. Dan itu bisa menyebabkan reaksi juga di kulit kita gitu guys. Bonus tips yaitu atur pola makan yang sehat, rajin olahraga untuk menghindari stres, dan tidur yang cukup dan teratur supaya kulit kita bisa healing atau beregenerasi gitu guys. So sekian dulu guys info yang bisa aku bagikan di video kali ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat, atau mau sharing pengalaman, boleh banget komen di bawah ya. Kita jadiin forum diskusi aja buat bisa belajar satu sama lain juga. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku, klik. Terima kasih. Dukung biar channel Claire Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Stay updated supaya dapat info kesehatan dan kecantikan terbaru. Jadi klik tombol loncengnya. And also be my friends on Instagram @claires and my TikTok @claires juga. Thank you so much for watching guys. See you in my next video. Bye bye.